Halo, selamat datang kembali di La Hermit. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan sebelumnya aku mau ngucapin makasih untuk subscriber atau orang-orang yang udah subscribe channel aku yang masih kecil banget. Mungkin gak kelihatan kali ya di antara channel-channel yang lain, tapi ya aku harap nanti suatu hari aku akan kelihatan. Dan sekarang aku akan memulai proses terlihat itu channelnya. Dan terima kasih juga untuk subscriber baru, terima kasih juga yang udah mampir meski nonton doang. Dan kalau bisa subscribe juga nih. Dan kita kembali ke segmen pilih kartu. Kok nggak ada readingnya nih? General reading nanti ya, tunggu segmen pilih kartunya selesai dulu baru aku ngadain general reading lagi. Soalnya kemarin coba-coba general reading tapi yang minat dikit, makanya ayo subscribe, nonton supaya aku makin berkembang dan channel ini juga makin maju gitu loh para subscriber dan yang mampir. Dan untuk tema kali ini, apa sih yang dia rencanain sama kamu? Dianya ini bisa siapa aja ya? Bisa orang yang kalian pikirkan atau orang lain. Bisa juga teman, keluarga, dan lain-lain, anything lah pokoknya. Dan aku juga harus bilang nih, kalau ini adalah pembacaan umum, jadi belum tentu resonate dengan kalian. Kalau misalnya video ini muncul di beranda kalian lewat gitu ya, walaupun channel kecil gitu lewat itu mungkin pesannya memang buat kalian. Kalau misalnya nggak resonate, aku minta maaf, mungkin ada di video lain yang lebih resonate, atau tunggu di episode selanjutnya. Seperti biasa nih, ada 3 batu alias kristal, ada jet, ada lace agate, bukan, ada blue agate atau Chaldoni, ada aventurine. Jadi ada jet, Chaldoni, aventurine. Kalian bisa pilih yang mana aja ya. Mau jet aja, aventurine aja, sorry ini blue Chaldoni, atau mau jet sama blue Chaldoni, atau blue Chaldoni dengan aventurine, bebas. Semua tergantung kalian. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya untuk blue Chaldoni dan aventurine ya. Oke, hai jet. Ini jet ya, bukan obsidian. Ternyata aku pikir ini mirip obsidian karena sama-sama hitam. Ternyata coklat deh, coklat tua banget ini, dan ternyata itu adalah jet. Oke, kita mulai ya. Dia sedang merencanakan apa untuk kamu? Apakah orang itu si dia? Oke, sama kayak episode sebelumnya ada. Ada Page of Sword. Tuh, ada Page of Sword. Ada 2 pedang, pelayan pedang, 2 pedang. Bahasa Indonesia aja lah ya, capek bahasa Inggris. Bisa sih bahasa Inggris saya tuh, cuman jelek. Jadi saya nggak mau sok rengis. Ada 8 cups juga di sini. Ada The Hanged Man. Oke. Kalau yang milih cowok atau maskulin di sini, aku bisa lihat dia sepertinya merencanakan sesuatu yang agak mengejutkan sih dan di luar ekspektasi. Saya nggak tahu ini apa, aku nggak tahu ya. Tapi yang pasti dia udah siap-siap dengan senjatanya. What is this?
Mungkin kalian udah lama bersama ya, tapi dia memutuskan untuk mengutarakan apa yang terjadi sebenarnya. Dan di sini dia bukan nekat ya, tapi justru sudah memperhitungkan masak-masak. Yang nekat itu adalah kamu. Dan dia ada kemungkinan merencanakan juga untuk berpindah ke suatu tempat atau meninggalkan seseorang atau sosok yang sebenarnya dia juga sayang, atau mungkin keluarganya, atau mungkin juga kamu, atau mungkin hewan peliharaannya juga kalau dia punya. Tetapi memang gak dalam waktu dekat sih dia pergi, atau mungkin di antara kalian ada yang pindah tugas kalau misalnya yang dinas gitu, ada yang pindah sekolah, ada yang pindah kampus, atau mungkin pindah kos karena yang tadinya juga sekos gitu. Misal ya. Terus kalau misalnya yang pilih feminine atau divine feminine, oke, ini agak beda sih. Kalau divine feminine yang milih ada seseorang atau sosok yang memang sudah lama dekat, naksir gitu sama kamu ya, dan dia berusaha untuk kembali mendekati kamu, maksudnya memberanikan diri. Cuma di sini kamunya yang bingung, siapa sih orangnya, siapa sih orangnya, kamu bingung, nggak ada pikiran, nggak ada pemikiran gitu. Soalnya sosok ini atau orang ini juga emang kalian juga nggak ini sih akrab nih, cuman dianya pinter banget nutupin perasaan, jadi kalian tuh kayak ditipu juga lah sama dia. Ditipu dalam artian bukan yang negatif ya, lebih kayak lu suka sama gue tapi lu nggak mau bilang gitu, pengennya kamu yang bilang. Emang si orang ini atau sosok ini juga tipe-tipenya kayak, kalau dibilang introvert enggak, pemalu juga enggak ya, orangnya atau sosoknya baperan sih ya, cowok ya, maskulin ya, tapi ya lumayan baper sih kalau ditolak. Dia tuh kayak ngasih silent treatment. Cuman di sisi lain juga dia merasa bingung kan, nembak gak ya, kalau ditolak ntar gue yang malu gitu. Oke ya, kita buka ya si Oracle The Power Tower. Doain aku bisa beli yang orisinal. Doain aja ya kawan-kawan. Kenapa sih harus orisinil atau ori? Karena bagi aku ya, yang ori itu lebih gede sih ukurannya. Ya ukurannya gede, jangan mikir yang aneh-aneh. Tuh ada, I am safe, it's only change, my work is deeply fulfilling. Oke. I am safe is only change, dia bilang, I cross all bridge with joy and ease, the all unfold into wonderful new experience, my life gets better all the time. Oke, untuk yang maskulin dia bilang, aku baik-baik saja, kamu tenang aja, itu cuman pindah kota, kamu gak akan aku tinggalin juga gitu. Nah, untuk feminine, my work is deeply fulfilling. Today I give my best to that which I do, knowing that when one experience is complete, I am led to even more fulfilling and rewarding experience. Dan untuk yang feminine atau divine feminine, kalian itu jadikan pelajaran aja lah, kalau nggak semua orang harus kalian buat hahaha. Karena nih cowok tadi atau sosok ini, C maskulin ini,
bukan bakulin ya, maskulin ini yang aku lihat juga dia tipikal orangnya tuh agak pemaksa juga sih, walaupun gak ditolak ya, nanti dia juga akan jadi tipe yang memaksa dan dominasi. Baguslah kalau misalnya dia masih mikir-mikir untuk nembak kamu, karena di sisi lain juga bagi dia kamu susah ditaklukkan. Seandainya bisa ditaklukkan, dia nggak mau gitu jadi kamu setara gitu sama dia. Dia pengennya tuh ya mungkin masih dianggap patriarki juga sih orang ini atau sosok ini. Oke, aku rasa itu dulu untuk file 1. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Halo pemilih file 2, ini bacaan kalian Blue Chaldony atau Blue Agate. Apa sih yang dia rencanakan denganmu? Pokoknya dia rencanain apa gitu ke kamu ya. Mari kita buka. Mari kita buka. Wih, oh banyak. 8 pedang. Ush, 10. Tapi teman-teman jangan takut ya, 10 sword itu belum tentu artinya benar-benar negatif. Sesuai yang di buku panduan ada the star. Oke. Ada 7 sword. Okay. Ya. Di sini aku dapat melihat atau membaca bahwa seseorang atau sosok ini kayaknya pernah berkonflik dengan kamu ya. Aku nggak tahu ini cowok atau perempuan, kayak cowok atau cewek, tapi yang jelas sosok ini pernah berkonflik sama kamu. Padahal sebenarnya dia yang salah, tapi dia yang baper ke kamu dan bukan ngebiarin sih, kayak mau bikin kamu kepikiran, stres gitu, bahkan terkungkung gitu di bawah pengaruh dia atau mereka. Ini kayaknya lebih dari satu sih. Mereka inginnya atau dia inginnya kamu tuh berakhir dalam tanda kutip hancur gitu supaya mereka puas, tapi ternyata apa yang mereka lakukan bisa dibilang gagal sih, dan itu hanya ilusi semata di mata mereka. Lihat kan, the star-nya ada apa? Mawar. Aku nggak tahu kenapa ada mawar di sini ya. Aku baru nyadar loh. Kemarin juga nggak keluar itu the star. I don't know ya. Tapi yang pasti beberapa dari mereka itu mau merencanakan sesuatu atau hal yang kurang baik buat kamu. Tapi kayak dicegah oleh sesuatu yang lain. Aku nggak tahu itu apa ya. Mungkin di antara kalian ada yang punya wujud lain atau sosok pendamping yang berusaha untuk mencegahnya, sampai mereka sendiri juga sebenarnya udah capek tapi selalu penasaran. Ada aja gitu yang bikin mereka balik lagi ke sini, pengen bikin kamu tuh nggak bisa kemana-mana, terkungkung, nggak bisa lepas. Sosok ini sebenarnya tuh kalau dibilang sosok atau orang ya, nggak orang atau sosok ini dia itu sebenarnya cuma satu orang, tapi yang percaya dia banyak gitu. Dan kebetulan mungkin dia pernah berkonflik sama kamu, atau mungkin sebenarnya dia tidak berkonflik sama kamu, tapi dia ada merasa kamu tidak layak untuk mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia, atau mungkin orang lain juga bahagia. Jadi dia mengajak beberapa pengikut lah atau orang gitu, dan berusaha untuk apa ya, membenci gitu atau
menyebarkan sesuatu hal atau hoax gitu yang kurang baik. Tapi memang karakter pengikutnya ya sama seperti dia sih, berusaha untuk percaya. Aku nih nggak tahu nih berhubungan dengan asmara atau enggak, cuman tanganku aja gemetaran pas baca. Loh kok begini, tumben banget file 2 tuh begini ya. Aku nggak nyangka aja sih kok bisa sampai seperti itu. Aku nggak tahu cowok atau cewek, pokoknya kan aku bilang dia. Bisa jadi orang yang kamu pikirkan, bisa jadi bukan, tapi ada kemungkinan di sini bukan orang yang kamu pikirkan. Jadi aman lah. Ya, saya cuman bilang berjuang aja untuk orang yang kamu pikirkan. Apa ini? Oke, ada I see my parents as tiny children who need love. Sama ya, kayaknya hampir sama kayak episode sebelumnya. Ada yang kayak gini. So banyak. Jatuh. Oke, sip. Saya sepertinya ngerti nih kenapa sosok itu atau orang itu atau sekumpulan itu gak pingin kamu ke atas atau naik ke permukaan. Karena mereka sendiri, di sini ada tulisan I see my parents as tiny children who need love. I have compassion for my parents still hurts. I know now that I choose them because they were perfect for what I need to learn. I forgive them and set them free, and I set myself free. Dia atau mereka atau orang tersebut sebenarnya adalah kumpulan orang-orang atau sosok kesepian yang tidak diperhatikan orang tua. Jadi mereka mencari validasi di dunia maya. Ini kayaknya berhubungan dengan dunia maya sih. Ada orang-orang atau sosok yang memang gak suka kamu di dunia maya, entah perempuan atau laki-laki, tapi ada laki-lakinya. Pokoknya lebih dari satu sih. Pokoknya ada orang yang gak ingin kamu tuh berdiri tegak. Dan I express my creativity. Jangan tertipu dengan kata-katanya ya. Mari kita buka tuh. My unique and creative talent and ability flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. My creativity is always in demand. Oke. Mereka gak suka kamu. Kalau dibilang iri belum tentu sih ya. Tapi pokoknya mereka atau orang ini gak suka kamu karena kamu sebenarnya di atas mereka kemampuannya. Jadi mereka berusaha untuk ngimbangin dan gak pingin ada orang yang lebih keren dari mereka ya. File 2 kok begini. Awalnya aku pikir soal cinta, tapi kok setelah dipikir, oh siapa nih yang kayak gini? Cuman bisa jadi ya di asmara kalian ada orang yang seperti ini atau sosok yang seperti ini. Jadi kesimpulannya ada orang atau sosok yang berencana tidak baik buat kamu atau kurang baik buat kamu. Dia nggak pengen kamu tuh keluar dari genggaman dia. Kalau yang asmara ya, dia pengennya tuh kamu tetap di sisi dia, tapi sebenarnya kamu sendiri juga udah menderita. Ini kalau yang asmara. Dan kalau the star di sini, kamu juga perlahan-lahan mulai keluar dan berusaha untuk cuek, tidak mempedulikan tekanan-tekanan dia lagi. Dan kalau misalnya yang umum, ini ada beberapa orang atau beberapa sosok yang memang gak pingin kamu tuh astagfirullahaladzim pokoknya gak pingin kamu itu bangkit berdiri gitu. Pokoknya kamu pengennya tuh kayak keadaan yang dulu gitu, yang terpuruk setelah dibikin mereka aneh-aneh gitu. Tapi Tuhan tahu kamu sedang membutuhkan bantuan, dan ya aku yakin kamu sudah mengerti sih apa bantuan Tuhan yang dikirimkan buat kamu. Dan sosok orang ini juga sebenarnya secara tidak langsung ya kelimpungan, karena merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya sehingga mengajak orang lain untuk
membenci kamu, dan merencanakan hal-hal yang kurang baik. Ini berhubungan dengan apa yang kamu punya atau kemampuan kamu, dan mereka juga tidak dekat dengan keluarganya. Ini berbeda loh ya dengan anak yatim piatu. Mereka ini ada kemungkinan masih ada keluarganya ya. Masih lengkap kemungkinan, bukan yatim ataupun piatu, masih lengkap keluarganya. Tapi memang kurang perhatian itu, sehingga mencari validasi dari orang lain. Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file 2. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Kok bisa-bisanya begini, malah jadi kayak bicarain soal ilmu metafisika ya. Oke, aku rasa itu dulu. Sekarang aku mau lanjut ya ke file nomor 3. Hai file nomor 3, Aventurin. Ini bacaan kalian ya. Dia merencanakan apa kepadamu? Oke, yuk kita buka. Dia merencanakan apa ya? Episode sebelumnya file 1 yang unik ceritanya, episode sekarang file 2. Mari kita lihat apakah episode ketiga ini normal kah ceritanya, atau yang happy ending saja ya. Oke, ada 4 sword, 4 pedang, ada The Devil, ada Temperance, ada Tareha. Ini kayaknya ada yang mau loncat nih kartunya. Oke, ada 10 cups. Kita baca tarotnya dulu ya. Apa sih yang dia rencanakan buat kamu? Ya cukup normal sih, tapi agak nggak enak nih. Kayak mungkin di antara dari kalian yang memilih file nomor 3 atau Aventurin, ada sosok atau orang yang kayaknya udah jengah gitu sama kelakuanmu. Jadi dia lebih memilih untuk rehat. Jengahnya ini mungkin bukan kalian itu bandel ya, kalian nggak bandel, tapi bagi dia kamu udah nggak sejalan lagi sama dia. Sosok ini atau orang ini tuh berusaha untuk membuat kamu tuh tidak lepas sama dia. Bisa jadi lawan jenis kamu atau sama-sama perempuan atau laki-laki. Jadi ada kemungkinan kalian tuh sahabatan ya, tapi karena kamu udah nggak sejalan, dia memilih buat rehat. Cuma memang nih ada cumanya, dia masih memikirkan waktu yang tepat. Karena karena dia masih berpikir kalau misalnya kamu ditinggal, itu kamu akan mencari dia. Dia merasa kamu itu sudah dianggap teman atau keluarganya. Tapi ini bisa vice versa loh ya. Oke, kita baca kalau kebalikan vice versa. Ini kemungkinan kamu sendiri yang merasa udah nggak tahan dengan hubungan toksik. Kamu pengen lepas karena terlalu banyak sosok, bukan terlalu banyak sosok sih, karena terlalu banyak hal yang menyakitkan ketika kamu berteman atau menjalin hubungan dengan sosok atau orang ini. Jadi kamu berusaha untuk berpikir bagaimana caranya keluar dari hubungan toksik ini. Meskipun dia sudah lama mengenalmu, dia dalam tanda kutip adalah orang yang dekat atau sosok yang dekat dengan kamu. Oke, aku rasa untuk tarotnya itu. Dan sekarang kita lanjut ya ke Oracle. Oke, ada I love my body, ada I can release the past and forgive anyone. Oke, kayaknya saya ngerti nih. I love my body. Mari kita buka belakangnya. I create
peacefulness in my mind and my body reflect this peacefulness and perfect health. Oke, kayaknya ini berhubungan dengan bestie, tapi bestinya kampret. Kayaknya memang kamu yang sebenarnya itu jadi korban, bukan dia. Dia itu merasa kamu itu bikin dia jengah sampai dia berpikir untuk lepas dari kamu, padahal sebenarnya kamulah yang harus lepas dari dia meskipun dia itu teman kamu. Jadi jangan merasa tidak enakan. Dia berencana melepas kamu, tapi dengan cara yang kurang baik juga, dengan cara guilt trip atau bikin orang merasa bersalah. Dan kalau misalnya kamu sudah melepaskan dia, saya ucapkan selamat, karena kamu mencintai tubuhmu. Makanya di sini keluar I love my body. Lalu ada I can release the past and forgive everyone. I free myself and everyone in my life from all past hurt. They are free and I am free to move into new glorious experience. Oke, mungkin dia tidak memaafkan kamu karena kamu dianggap tidak mendengarkannya. Tapi tenang aja, kamu maafkanlah diri kamu, maafkanlah masa lalu kamu, dan memaafkan orang-orang atau sosok yang menyakiti kamu. Pada intinya kamu tidak rugi kok memaafkan untuk dirimu sendiri. Dan kamu sebenarnya adalah sosok atau orang yang bertanggung jawab. Saya salut dengan sebagian pemilih file nomor 3. Kalian bisa keluar dari hubungan yang toksik, entah itu pertemanan ataupun asmara ataupun dalam tanda kutip orang yang dekat atau keluarga. Kalian pejuang yang hebat. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk file nomor 3. Jadi pada intinya selamat untuk yang sudah keluar dari hubungan toksik. Tapi saya juga ingin mengucapkan selamat kalau kamu yang masih bertahan tapi kamu masih mau berjuang untuk keluar. Kalian hebat, kalian pejuang sejati. Sedekat apapun orangnya atau sosoknya, jika toksik dan tidak membawa manfaat yang baik untukmu, aku harap kalian bisa lepas. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton untuk file 3. Dan makasih juga yang udah mampir walaupun sebentar. Makasih juga yang udah subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you again. Dadah.